Selamat pagi Bu Regina dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tinjauan pustaka sistematis tentang implementasi metode deep learning pada prediksi kinerja murid yang dikutip dari jurnal Tinjauan Pustaka Sistematis tentang implementasi metode deep learning pada prediksi kinerja murid yang ditulis oleh Muhammad Haris Diponegoro, Sri Suning Kusumawardani, dan juga Iriana Hidayah. Namun sebelum memulai ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Dimulai dari saya Albert Sudega Mahendra dengan NIM 235114030. Halo, nama saya Desi Rina Priani dengan NIM 235114017. Halo, saya Mario Agustino Untung dengan NIM 235111402. Halo, nama saya Yohanes Jamardo dengan nomor NIM 235114013. Baik, setelah perkenalan tadi, alangkah lebih baiknya kita bisa melihat apa saja yang terdapat di dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian ini kita akan membahas mengenai dasar dari deep learning itu sendiri. Yang kedua ada kajian teori, di mana kita akan membahas mengenai kerangka pemikiran dari deep learning. Lalu lanjut ke metode, di mana ini akan lebih merujuk ke cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu yang keempat ada pembahasan, di mana kita akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan, dan kita akan akhiri dengan kesimpulan. Baik, mari kita akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Apa itu deep learning? Deep learning adalah semacam teknik yang digunakan di dalam AI atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas cerdas. Teknik ini dipakai dalam machine learning atau ML dan mempunyai banyak penerapan di berbagai bidang. Kemudian, poin-poin dalam pendahuluan. Poin-poin dalam pendahuluan yang pertama ada pengalaman. Semakin banyak pengalaman, jadi semakin banyak kita bisa mendapatkan ilmu di dalamnya. Kemudian, kedua ada mesin atau komputer. Di dalam mesin ini terdapat yang namanya kecerdasan buatan. Jadi mesin bisa belajar melalui pengalaman yang didapatkan dalam pemrosesan data. Dan tentunya kualitas data sangat penting dalam sini. Yang ketiga, educational data mining. Ini semacam data mining dalam konteks pendidikan. Penerapannya untuk mengidentifikasi masalah siswa, mengurangi dropout. Kemudian, tren dalam IDM, penggunaan machine learning dan DL dalam prediksi performa siswa. Kemudian penelitian menggali DL dalam prediksi performa siswa. Kemudian metodologi yang digunakan dalam tinjau pustaka sistematis. Berdasarkan yang saya kutip, semangat adalah kekuatan yang membuat kita bangkit ketika yang lain menyerah. Ini yang saya kutip dari Roy K. Bennett. Lalu kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu kajian teori. Di dalam kajian teori ini kita akan membahas mengenai IDM. IDM sendiri merupakan semacam data mining untuk pendidikan. Proses IDM melibatkan pre-processing, data mining, dan post-processing. Tujuan IDM untuk mendukung komunikasi pemangku kepentingan, mengelola pembelajaran, memberikan rekomendasi, dan memprediksi kinerja murid. Data IDM berasal dari berbagai sumber, termasuk tutor komputer, sistem pendidikan berbasis komputer, kelas online, dan data akademik. Prediksi kinerja murid umumnya menggunakan algoritma seperti decision tree, neural network, dan juga lainnya. Lalu kita akan membahas mengenai deep learning. Deep learning adalah, atau kita singkat DL, adalah cabang AI dengan lapisan atau layer untuk pemrosesan non-linear dan abstraksi fitur. DL dapat digunakan dalam supervised, semi-supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Dalam supervised learning, teknik seperti deep neural network, convolutional neural network, dan
Recurrent neural network sering digunakan. Dalam unsupervised learning digunakan teknik seperti autoencoder, Research Boltzmann machine, dan generasi terbaru dari GAN. Deep reinforcement learning digunakan pada lingkungan yang tidak diketahui. Yang ketiga, bagian metode. Bagian metode dibagi menjadi dua. Yang pertama, systematic literature review. Systematic literature review adalah proses identifikasi penelitian dan interpretasi fakta dari penelitian yang ada untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian. Yang kedua, research question. Dalam tahap ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian yang relevan. Yang keempat, pembahasan. A. Penelusuran publikasi ilmiah dibagi menjadi dua. Yang pertama, dipilih 20 publikasi ilmiah sebagai referensi untuk prediksi kinerja murid. Yang kedua, menggunakan depth first learning untuk prediksi kinerja murid. B. Grafik capaian kinerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, diperkenalkan arsitektur baru bernama GridNet. GridNet digunakan dalam prediksi kinerja murid. Optimasi dengan ADAM Optimizer dan LSTM meningkatkan hasil kinerja. Yang C, pengukuran kinerja prediksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kualitas model diukur dengan Riemann Square Error RMSE. Yang kedua, RMSE digunakan untuk mengukur perbedaan antara prediksi dan nilai aktual. Yang D, keluaran yang diprediksi dan jenis data murid dibagi menjadi 4. Yang pertama, prediksi berdasarkan data demografis, akademis, dan perilaku. Yang kedua, demografis mencakup jenis kelamin, usia, profil keluarga, dan fasilitas. Yang ketiga, akademis termasuk strata pendidikan seperti di kelas, kuis, dan tugas. Yang keempat, perilaku melibatkan aktivitas dalam pembelajaran seperti kehadiran dan lain-lain. Setelah pembahasan, kita akhiri dengan kesimpulan. Jadi kita bisa dapat simpulkan di sini, DL memiliki akurasi rata-rata 89,85% dalam prediksi kinerja murid. Ini bermanfaat untuk deteksi dini dan perbaikan pembelajaran. Metrik umum termasuk akurasi, F-score, AUSI, dan recall. Data non-akademis juga digunakan di dalam sini. Fokus penelitian selanjutnya, arsitektur DNN, CNN, LSTM, hubungan fitur atau atribut, dan teknik pemodelan untuk meningkatkan prediksi. Setelah kesimpulan tadi, berakhirlah presentasi kali ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan ketika kami sedang presentasi. Kami pamit undur diri. Saya Albertus Rega Mahendra. Saya Desiree Napriani. Saya Mario Agustino Untung. Saya Yohanes Diomadro. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.